Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama ya untuk mengetahui dan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Mengetahui dan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa setiap orang diciptakan oleh Tuhan ada satu maksud, ada satu tujuan. Ya, siapapun diri kita, apapun latar belakang kita, apapun sejarah kita, mungkin di masa lalu kita mengalami kekelaman, mungkin di masa lalu kita mengalami kesulitan, atau kita pernah jaya, jatuh lagi dan lain sebagainya. Tapi setiap orang itu diciptakan Tuhan untuk tujuan yang khusus. Sayangnya banyak orang sampai meninggal, dia tidak mengetahui buat apa dia diciptakan. Sayang, ya sangat sayang. Nah, saya percaya JB3, jemaat kita itu bukan jemaat yang hari ini ya, yang besar banget gitu. 5.000 orang, 10.000 orang, enggak. Tapi saya percaya banyak di antara kita sudah menemukan panggilannya, itu lebih penting. Ya, kenapa? Jadi pasukan elit, saudara. Ya, karena kita tahu panggilan kita dan kita sedang melaksanakan panggilan kita dalam hidup kita. Ya, orang yang sedang melaksanakan panggilannya dalam hidupnya itu dipanggil kapanpun oleh Tuhan siap. Kenapa? Karena kita sedang menjalani panggilan kita. No regret. Hidup tuh nggak ada penyesalan. Ya, yakin banget bahwa ya sudah saya dipanggil Tuhan hari ini saya siap. Apa yang sudah Tuhan gariskan dalam hidup saya, apa yang sudah Tuhan inginkan saya lakukan, itu saya sedang melakukannya. Nah itu yang terbaik ya. Nah saya akan bagi khotbah ini menjadi 2 kali ya. Jadi saya minta waktu 2 minggu ya, tidak berturut-turut karena minggu depan akan ada pembicara lain yang kita sudah undang. Tapi saya akan usahakan menyempatkan untuk menyelesaikan 2 kali ini supaya kita kebayang ya ujungnya gimana ya. Dan harapan saya, doa saya semua jemaat menemukan panggilannya. Ya, 300 pasukan elit itu jauh lebih baik daripada 3.000 pasukan biasa. Ya. Oke. Mari kita mulai ya. Next. Ada 5 pertanyaan utama dalam hidup manusia. Ya, ini mengarah ke panggilan kita ya. Kalau 5 pertanyaan ini kita sudah bisa jawab dalam hidup kita, maka kita tuh powerful ya. Powerful dalam arti kita udah tahu nih benar-benar apa yang siapa diri kita ya, apa yang menjadi tujuan hidup kita, itu powerful banget. Dan orang-orang yang menemukan tujuan ini yang seperti saya katakan, dia dipanggil Tuhan kapanpun dia siap. Enak banget hidup kayak begini ya. Perjalanan menuju sampai ke titik kita mengenal panggilan kita itu yang saya mau coba bagikan. Ya. Jadi pertanyaan utama adalah who am I? Atau identitas kita. Ya, siapa identitas kita? Identity ya. Yang kedua adalah where am I from? Sumber kita tuh, asal kita tuh dari mana? Bukan saya dari Cirebon, atau saya lahir di bagian si api-api, bukan itu. Tapi siapa yang menciptakan kita? Siapa yang jadi pusat dari sumber segala apa yang kita miliki itu siapa? Itu penting untuk kita ketahui. Ya. Berikutnya adalah why am I here? Ini yang orang-orang sampai akhirnya tuh kadang mencari ini gitu. Dan sayangnya mereka mencari udah di usia pensiun, udah 60, 70, sayang. Bayangkan, saya nggak kebayang kalau saudara di sini yang masih berusia 20-an, ada? Angkat tangan 20-an? Oh iya, ada yang ngaku-ngaku 20 sih. Anaknya 20 kali. Jadi tujuan hidup itu penting ya. Why am I here? Ada purpose, ada tujuan hidup. Kenapa sih saya diciptakan? Kenapa saya dilahirkan dalam satu periode waktu di titik ini? Gitu. Kenapa nggak kita dilahirkan di waktu tahun 400-an? Kenapa kita nggak dilahirkan waktu tahun nanti 3.000-an mungkin kalau Tuhan belum datang? Kenapa sekarang? Ya. Yang berikutnya adalah, nah ini saya bagi untuk minggu berikutnya, what can I do? Jadi apa yang saya bisa lakukan? Ya. Ada potensi apa yang Tuhan sudah sediakan dalam diri saya? Karena Tuhan yang menciptakan saya, dia yang tahu. Ya. Dan terakhir adalah where am I going? Destiny atau takdir, tujuan kita tuh akan mencapai kemana?
Ya, jadi perjalanan kita akan jalan, nah sampai ujungnya itu kemana itu Tuhan tetapkan. Kalau kita tahu enak sekali. Ya, kebayangnya gini saudara, destiny itu. Saudara naik mobil, Grab, ya. Kalau Grab itu udah jelas ya, pesen, udah ada tujuannya, benar nggak? Nah, saudara cegat taksi aja, taksi biasa, cegat taksi, terus saudara naik. Terus bapak taksinya ini nanya, mau kemana? Ah, bawa saya aja muter pak. Loh, bapak mau kemana? Terserah bapak membawa saya. Si supir bingung, dan si supir merasa saudara juga orang yang lagi bingung. Kalau supirnya pintar, mau dia bawa aja yang jauh sekalian biar mahal argonya gitu ya. Tapi kebayang gak hidup kita kadang-kadang begitu loh. Kita nih jalanin hidup kita tanpa tahu kita mau kemana. Kita cuma lakukan aktivitas kita hari demi hari tanpa tahu, tanpa punya visi bahwa ini loh yang saya mau capai. Ada beberapa anak muda yang datang pada saya ngobrol gitu. Selalu saya bertanya gitu, target kamu 2024 apa? Dia bilang, pakai target ya kok? Ya kalau enggak kamu naik ke taksi itu terus kamu jalan gak jelas gitu. Senyampainya aja di mana terus turun. Target 5 tahun lagi apa? Jelas, aim-nya jelas. Ya oke, tapi nanti itu belakangan ya, minggu yang satunya. Oke, next. Nah, who am I ini, identitas ini sangat penting. Ya, sangat penting. Kita harus menyadari dulu siapa diri kita. Ya. Yang pertama kita adalah anak Allah. Ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya bahwa Yesus telah mati menebus dosa kita. Kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita. Maka kita bisa menjadi anak-anak Allah. Itu kasih karunia, bukan dengan kekuatan gagah kuasa kita, bukan. Bukan dengan kehebatan kita. Itu semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Bahwa kita diselamatkan dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya, saya menerima Yesus waktu saya SMA. Dan sejak hari itu saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Pilihan-pilihan sulit saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya kiri apa kanan? Menjadikan dia sebagai Tuhan. Ya. Dan di Galatia 4 ayat 5-7 saya bacakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuluh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kita ini anak. Ya, ayat berikutnya Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, mengakui dosa kita di hadapannya, kita diterima menjadi anak Allah instan, secara instan. Diterima sebagai anak Allah. Poin ini juga menyatakan bahwa kita ini pewaris. Anak raja, raja di atas segala raja. Harusnya kita tenang, karena kita ini anak Allah. Ya. Tuhan bantu kita. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 1-2 berikutnya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah apa saudara? Anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Satu identitas, ya kita ini anak Allah. Ya, kita ini anak Allah. Sadari itu dulu. Poin berikutnya. Kita ini hamba Kristus atau Allah.
1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Jadi kita ini adalah hamba Allah. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu mendapat buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Slide berikutnya. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Ini perumpamaan talenta ya, hamba ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi diilustrasikan oleh Yesus bahwa kita ini hamba. Ya, kalau kita melakukan pekerjaan yang Dia perintahkan untuk kita lakukan, ya kita dianggap hamba yang setia. 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah saudara, implikasi dari menyadari hal ini, hamba Kristus, itu berarti bahwa kita menyadari bahwa kita ini hamba. Bahasa aslinya tuh budak. Jadi kita ini miliknya Tuhan. Yang harusnya kita banggakan adalah Tuhannya, bukan kitanya. Tidak peduli pencapaian apapun yang kita sudah lakukan di dunia ini, kita mah tetap hamba. Seorang hamba gak pernah pusing, dia mau dihina, mau difitnah, mau dicaci maki, masa bodoh. Dan kita mah cuma hamba. Gak kesinggungan. Nah saudara cek hati kita. Kalau kita mudah tersinggung, kita mudah sensi ya orang bilang ya, dikit-dikit dikit-dikit kesinggung. Saudara belum memposisikan diri sebagai hamba. Mungkin saudara memposisikan diri sebagai anak raja. Saya anak raja. Tapi dalam Kristus kita itu anak dan kita itu balance ketika kita menyadari bahwa kita juga hamba pada saat bersamaan. Kita ini hamba semua orang. Kalau Yesus yang tidak berdosa, raja di atas segala raja, mau memberikan hidupnya, nyawanya untuk orang-orang yang berdosa. Siapa kita saudara? Satu hari saya lagi khotbah di satu tempat. Datang satu orang ayah dan bilang, anak saya gini, dia membanggakan anaknya. Anaknya datang. Waktu anaknya datang salaman sama saya, ini loh sikapnya ya. Om, halo om. Saya begitu dia salamin langsung dek aja. Aduh sayang ya. Maksudnya tuh kerasa banget proud gitu. Gimana? Over pede. Proud. Kita tuh harus punya apa istilahnya? Bukan sombong ya, tapi kita punya harga diri. Tapi di saat bersamaan kita tuh harus rendah hati. Nah ini kombinasi yang sulit. Sulit. Kenapa? Karena ketika kita mencapai titik tertentu, kita biasanya kepalanya ngangkat gitu. Jadi sombong. Orang begitu gak mandang kita marah gitu. Nah kombinasi ini yang saya lagi mau sampaikan dengan identitas ini sangat penting. Kenapa? Kalau dasarnya kita benar, Tuhan mau bawa kita kemanapun juga, kita mah tetap humble. Kita mah tetap rendah hati. Orang gak kenal kita don't care. Gak peduli. Dan ini berlaku juga untuk semua organisasi di bawah kita. Orang gak kenal setara, masa bodoh. Orang gak kenal cahaya bangsa, masa bodoh. Orang gak kenal JB3, masa bodoh. Nah, ada satu anak lagi yang datang sama saya. Terus dia bilang, om kenalin saya anaknya Pak ini di Indonesia. Oh iya saya tahu, saya kenal. Keluargamu saya kenal. Saya bilang gitu. Saya tahu saudaranya lagi dari papanya, bukan papanya dia tapi. Terus ngobrol-ngobrol, anak ini agak pemalu, shy. Tapi oke, ngomong masih oke gitu ya. Ngomong, cowok ya ngomong gitu. Tapi dia bilang, saya nanya, emang kamu apa yang ada di hati kamu? Walaupun saya di negara lain om, tapi hati saya buat Indonesia.
saya tuh, saya nggak bisa deh om kalau ngeliat orang-orang miskin gitu. Saya pengen rasanya gimana ngebantunya gitu. Dua hal yang ekstrim gitu. Satu yang, halo om, gitu. Satu yang, hatinya tuh pengen nolong anak-anak. Kebayang nggak? Itu maksud saya gitu. Gimana caranya kita tuh bukannya nunduk malu, rendah diri, bukan. Tapi nggak boleh sombong juga. Nah balancing itunya kita perlu seninya ya, membalancing itu. Jadi sekali lagi ingat, berapapun pencapaian saudara, kita tetap hamba. Ya, berikutnya. Jadi identitas ini saya cuma ambil 3 bagian ya. Saya cuma ambil anak Allah, saya ambil hamba Kristus, hamba Tuhan, sama saya ambil warga kerajaan surga. Sebenarnya masih banyak hal lain identitas kita yang ditulis di Alkitab. Misalnya salah satu, kamu adalah garam dan terang dunia. Ya. Terus kita juga harus menyadari bahwa kita itu debu dan akan kembali menjadi debu. Jadi jangan sombong amat, kita mah cuma debu. Ya. Oke, masih banyak yang lain yang Alkitab ceritakan mengenai siapa diri kita. Tapi ini 3 yang saya mau tekankan pagi hari ini. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan negaraan kita di mana? Di sorga. Ketika kita sudah menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, otomatis kita berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Ya, secara spiritual ini berpindah, kita dalam kerajaan terang. Kita dulunya mati dalam kematian yang kekal, sekarang kita memiliki kehidupan yang kekal. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Ketika kita menerima Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja. Ya, masuk ke dalam sorga. Nah, saudara bayangkan saudara punya KTP. Nah KTP itu akan menunjukkan bahwa saudara itu warga negara Indonesia. Kalau saudara ke luar negeri, saudara nggak bisa pakai KTP, saudara harus bawanya paspor. Ya, paspor itu menunjukkan kewarganegaraan kita. Waktu misalnya contoh, kita masuk negara Australia, terus kita bawa paspor Indonesia. Dan kita nggak bisa bilang sama orang di imigrasi itu, saya warga negara Inggris. Nggak mungkin. Kenapa? Karena paspor kita Indonesia. Nah saya mau pagi hari ini kita menyadari bahwa paspor kita ini surga, warga kerajaan surga. Jadi jangan terlalu stuck hidup di dunia dan mengumpulkan harta hanya di dunia. Salah esensinya. Ketika kita menjadi warga kerajaan surga, paspor kita ini kerajaan Allah. Apa yang kita bisa lakukan untuk kerajaan Allah di dunia ini, itu tujuan kita. Itu pemikiran kita sehari-hari. Apa yang saya bisa lakukan ya untuk memperbesar kerajaan Allah. Ada enggak orang-orang yang saya bisa berkati supaya mereka ini akhirnya mengenal Tuhan. Jadi bukannya hanya sibuk dengan urusan saudara sendiri dan tidak memikirkan keberadaan saudara sebagai warga kerajaan Allah. Itu poinnya ini. Jadi benar-benar kita merenungkan apa yang Tuhan mau saya lakukan sebagai ambasadornya Tuhan. Ya, duta besarnya Tuhan di dunia ini. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Memindahkan kita, udah ganti warga negara. Udah gak bisa dipegangin warga negara yang lamanya. Kerajaan gelap jangan dipegangin. Pindah ke dalam kerajaan terang. Dan mulai menjadi warga kerajaan sorga. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ketika kita sudah berpindah ke dalam kerajaan sorga, milikilah teman-teman yang dalam kerajaan sorga. Ikut komsel, ya, ikut kegiatan-kegiatan di jemaat, bareng-bareng di sini. Kenapa? Karena memang kita berpindah. Kalau kita masih berkutat terus di sini dan kita nggak pedulikan orang-orang kudus dan lain sebagainya, berantakan saudara. Kita mah nggak beda. Jadi paspornya mau udah ganti, tetap aja hidupnya mah nggak benar gitu. Ya, tidak melambangkan bahwa kita ini warga kerajaan surga. Nah, saudara menarik karena dipakai istilah kerajaan. Kerajaan itu ada tata pemerintahan, ada hukum-hukum yang berlaku dalam satu kerajaan.
Saudara nggak bisa meludah sembarangan di Singapura. Di Indonesia saudara masih bisa meludah, cuah gitu, nggak ada yang peduli. Di Singapura coba saudara meludah, cuah kalau bisa depan polisi sekalian. Selesai saudara. Dan saudara baru tahu, dendanya 500. Masa denda begini cuma udah 6 juta dendanya cuma cuah gitu. Kenapa? Karena ada aturan main yang berlaku yang harus kita taati. Kerajaan Allah punya aturan main. Baca di Alkitab aturan mainnya. Aturan mainnya luar biasa saudara. Ya, hendaklah kamu kudus seperti aku ini kudus. Ya, ketika orang menampar pipi kiri, berikan pipir kanan. Orang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan 2 mil. Orang minta bajumu, berikanlah jubahmu. Aturannya banyak dalam firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan inginkan ketika kita masuk menjadi warga kerajaannya. Kebayang gak? Ada seorang raja, kita masuk menjadi warga negara di dalam kerajaan tersebut. Apa yang raja itu inginkan untuk kita lakukan? Apakah aturan dari kerajaan lain? Tidak. Aturan yang berlaku dalam kerajaan itu yang dia inginkan. Sama seperti ketika kita misalnya pindah warga negara. Jadi anggap aja warga negara Singapura. Ya sudah aturan main di Singapura itu yang harus kita taati. Gak bisa lagi, di Indonesia dulu enggak. Ya gak bisa. Gak ada cerita sudah. Nangkep ya saudara poinnya ya. Jadi apa yang berlaku dalam kerajaan gelap jangan dibawa masuk ke dalam kerajaan terang. Aturannya beda. Dulu boleh, ya sekarang udah gak boleh. Ya, oke. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari tahu aturan main dalam kerajaan Allah itu seperti apa. Apa yang raja itu sukai untuk kita lakukan. Apa yang berkenan di hati sang raja. Itu yang ada di hati Daud. Aku ingin menyenangkan kau, Tauratmu ku cintai. Aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. Itu yang ada dalam keinginan Daud. Sebegitu juga harusnya ada dalam keinginan hati kita. Menyenangkan hati sang raja. Amin saudara. Jadi anak Allah, hamba Kristus supaya kita gak sombong berapapun pencapaian kita. Ya, dan kita ini warga kerajaan surga. Ya. Pencapaian itu macam-macam saudara. Bisa dari karir saudara, wah udah di posisi misalnya CEO, petinggi atau dalam sisi bisnis. Oh saudara udah punya berbagai macam usaha bisnis dan saudara sukses. Itu pencapaian-pencapaian. Dalam hal pendidikan saudara punya titel yang panjang banget gitu ya. Itu semua pencapaian tapi itu gak bisa membuat kita tuh sombong. Jangan, bahaya. Karena Tuhan menentang orang yang congkak. Jelas sekali firman-Nya. Ya. Jadi berhati-hati dan selalu sadar bahwa kita ini hamba. Kita ini pelayan umat manusia. Ya, oke. Dengan hal ini, ketika kita menyadari hal ini aman. Tuhan mau bawa kita kemanapun juga, kita must stay humble. Tuhan mau bawa JB3 jemaat nanti 5.000, 10.000, kita must stay humble. Ya lucu, ada satu ibu-ibu, dia diminta untuk pimpin rumah konseling di daerah timur. Dan ini menurut saya bagus ya. Dia bilang begini, saya mah gak usah ngomong kemana-mana. Saya buka rumah konseling. Saya mah mau seperti kura-kura. Yang bertelur banyak, gak ada yang tahu. Tahu-tahu anaknya muncul banyak sekali. Pernah lihat ya kura-kura anaknya muncul dari pasir gitu banyak sekali. Dia bilang, lebih baik saya jadi kura-kura. Daripada saya jadi ayam. Baru bertelur 1 udah berkotak-kotak luar biasa. Nangkep maksudnya saudara? Baru ngapain dikit udah belagunya luar biasa kayak yang punya kayak hebat banget gitu. Baru nelor 1 udah kotak-kotak. Memang saudara, ayam tuh begitu bertelur dia berkotak. Nyanyi dia. Saya tahu karena saya pernah pelihara ayam. Jam 2 pagi bertelur ya Tuhanku. Berkoteklah dia jam 2 pagi. Jadi lebih baik kita jadi kura-kura. Santai, tenang, gak ada yang lihat, gak peduli, don't care. Ya. Nanti promosi itu datangnya dari Tuhan. Bukan kita yang mempromosikan diri kita gitu. Salah. Ya, tenang aja, lakukan aja prosesnya dengan baik.
under radar gitu ya, di bawah radar, nggak usah ada yang tahu, nggak masalah. Tahu-tahu anaknya banyak keluar muncul dari pasir gitu. Daripada telur satu udah kotek-kotek. Lucu tuh ibu. Bener, ilustrasinya sangat bagus. Berikutnya next, 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saudara, ada kingdom value dari kerajaan Allah, ada mindset atau pola pikir dalam kerajaan Allah, ada kingdom opportunity, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah ini hal-hal yang perlu berkutat dalam pikiran kita ketika kita menjalani kewarganegaraan kita. Ya, ini nanti bisa dibahas di khotbah lain, enggak di khotbah kali ini. Poin berikutnya, nomor 2. Pertanyaan kedua adalah where am I from? Atau saya ini asalnya dari mana? Sumber saya ini siapa? Mazmur 133 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Proses menenun kromosom Y dan Z itu luar biasa. Sel sperma dan sel telur bersatu terus jadi gitu ya. Itu tuh satu mujizat yang luar biasa. Proses berkembangnya janin itu a miracle. Mujizat. Kapan mereka berdua ketemu itu Tuhan sudah atur. Ya. Jadi Tuhanlah yang menciptakan kita. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan sudah punya rencana. Dan dia menetapkan rencananya, menjadikan rencananya. Oh ini ada si A cowok, ada si B cewek. Ini menikah dan saya akan menjadikan anak namanya Juliono. Jadilah saya. Tuhan sudah tetapkan. Dan Juliono akan melakukan ini. Tuhan sudah tetapkan. Sama semua, seperti kita sama semua. Tuhan sudah menetapkan kita dilahirkan oleh orang tua kita. Prosesnya macam-macam. Ada yang melalui pernikahan yang benar, ada yang mungkin, mohon maaf, married by accident. Tapi itu Tuhan tetapkan jadi. Gak ada istilahnya kecelakaan itu tidak ada. Karena itu mujizat ketika anak itu terjadi. Itu kehendak Tuhan. Jadi. Ya, jadi sadarilah bahwa setiap dari kita, Tuhan yang menciptakan kita. Tepat pada waktunya kita harus lahir, kita lahir. Next. Nah, kita yang sudah dijadikan oleh Tuhan, Tuhan perlengkapi dengan sumber-sumber yang berasal dari Dia. Salah satunya Roma 15 ayat 5-6, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah ini memberikan ketekunan, memberikan penghiburan pada kita ya. Mengaruniakan kerukunan. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan kita sebagai anak Allah, hamba Kristus, warga kerajaan surga, sumber pengharapan kita. Kita ini asalnya dari Tuhan, sumber kita juga Tuhan. Yang memperlengkapi kita untuk memenuhi panggilan kita. Dia akan perlengkapi kita dengan sukacita, pengharapan, dan lain sebagainya. Ya, damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu menarik sebetulnya buat dunia. Sadar tidak disadari, banyak orang di luar sana mencari damai. Saya mengenal Yesus waktu saya SMA, karena apa? Karena saya mencari damai. Ada yang mengatakan pada saya bahwa hidup saya berubah, sekarang saya menemukan damai sejahtera. Saya bingung, saya nyari damai itu waktu saya SMA. Apa benar ada damai yang seperti itu, yang seperti dia ceritakan?
Dan saya cari, akhirnya saya menemukan damai saya di dalam Tuhan. Karena dia adalah sumbernya. Ya, jadi kalau kita memiliki damai sejahtera, itu akan menarik buat orang-orang di luar sana. Ya. Roma 15 ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Poin ketiga, why am I here? Atau purpose atau tujuan hidup. Kenapa saya dilahirkan di saat sekarang? Saat ini. Ya. Jadi purpose kita atau tujuan hidup kita adalah kunci menuju destiny atau takdir yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Ya. Takdir. Destiny atau takdir, tujuan akhir kita. Ya, ini kuncinya itu mengerti tentang purpose atau tujuan hidup kita. Tombol yang saya pencet ini, ada dalam alat ini punya tujuan yaitu memberikan sinar laser untuk menunjuk. Itu tujuannya. Kalau itu tidak pernah dipencet seumur-umur alat ini ada, berarti apakah dia serve its purpose. Apakah dia melakukan tugasnya waktu dia diciptakan? Tidak, karena tidak pernah dipencet. Tidak pernah dipakai. Ketika saya pencet tombol ini, maka keluarlah sinar lasernya. Jauh ya, bisa jauh, bisa ke belakang, ke sana. Nah ini tugasnya. Tuh AC gitu, saya bisa tunjuk dari jauh. Saya nggak perlu dekat ke situ dan tunjuk AC-nya. Jadi dia melakukan tugasnya. Baru alat ini terpakai. Hidup kita, tombolnya ada yang mencet enggak? Hidup kita ini kita secara sadar memencet tombol dalam hidup kita on gitu. Udah nyala, udah berfungsi. Kipas angin dipencet on, dia mulai jut, kasih angin. Karena tujuannya memang diciptakan untuk membuat angin. AC dipencet, net nyala, oke dingin. Ketika tombol kita dipencet, kita nyala, kita berfungsi, baru kita akan serve our purpose. Kita akan mulai masuk dalam panggilan kita. Sadarilah itu dan cari tombolnya, berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan nyalakan saya, aktifkan saya. Apa yang saya miliki, yang kau mau aku pakai untuk kebesaran kerajaanmu. Dan semua orang punya, gak ada cerita gak punya. Semua di sini ini ada purpose-nya, semua ada tujuannya. Mau kabel ada tujuannya, mau gitar ada tujuannya, mau drum ada tujuannya, proyektor ada tujuannya, semua ada tujuannya. Kita semua punya tujuan, semua punya panggilan. Jadi jangan bilang, oh Tuhan gak bisa pakai saya karena saya begini, saya begitu. Identitas kita, lihat dulu siapa kita. Dan Tuhan mau pakai kita. Karena untuk itu Tuhan menciptakan kita. Ya. Jadi purpose kita itu alasan kenapa kita dilahirkan. Alasan kenapa kita dilahirkan. Kalau kita tahu kita tenang saudara. Kita nggak tahu itu kayak ada lubang dalam hidup kita bingung. Kayak yang nggak nyampe gitu tujuan kita. Karena kita nggak tahu. Berikutnya, purpose kita itu adalah arti dari keberadaan kita. Jadi siapa diri kita, kenapa kita ada di tahun ini, ya di usia sekarang, itu arti dari keberadaan kita. Saudara dalam Tuhan gak ada pensiun, jadi lupakan untuk pensiun lah. Selama Tuhan masih mau pakai. Kadang-kadang ada orang yang harus diganti baterainya. Cangkok ginjal, cangkok jantung, ya itu kayak ganti baterai lah. Fungsi lagi, jalan lagi. Ya. Tapi itu keberadaan kita, kenapa kita ada di tahun 2024 di usia kita sekarang itu ya untuk serve our purpose. Untuk menjalani tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan. Dan semakin lama hidup kita, Tuhan kasih kesempatan lebih lama sama kita masuk dalam panggilan kita. Bukan untuk dipakai sembarangan saudara. Tapi Tuhan mau kita melakukan panggilan kita dan dia kasih kesempatan dengan kasih waktu. Sama seperti tuannya itu pergi dan meninggalkan 5 talenta, 2 talenta, 1. Ketika tuannya pergi, dia memberikan waktu buat orang-orang itu mengelola talentanya. Waktu dia balik, nah itu sudah selesai waktunya. Nah sekarang Tuhan lagi pergi. Kalau Tuhan lagi pergi, kita ini pergunakan tidak talenta kita. Begitu kurang lebih lah ilustrasinya ya.
Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi dunia. Bukan cuma bagi keluarga kita saja, terlalu kecil saudara ya. Sebagai anak Allah, hamba Allah, warga kerajaan surga, identitas kita tadi. Jadi berpikirnya mulai lebih luas daripada sekedar saya anak istri. Berpikirnya lebih besar dari situ. Apa sih yang saya bisa lakukan bagi umat manusia? Apa yang saya bisa lakukan untuk memperbesar kerajaan Allah di dunia ini? Kalaupun kita bisnis, apa yang bisnis kita bisa lakukan untuk memperbesar kerajaan Allah? Kalaupun kita melayani dimanapun juga, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai apapun juga. Atau sebagai karyawan, apa yang saya bisa lakukan ketika saya melayani untuk memperbesar kerajaan Allah. Next. Iblis tidak ingin kita mengetahui purpose atau tujuan hidup kita. Peperangannya tuh di sini. Iblis akan kita buat sibuk, iblis akan buat kita sibuk sampai kita nggak pikir apa tujuan Allah dalam hidup kita. Lakukan aja hari demi hari, hari demi hari. Kayak orang naik taksi itu pokoknya putar-putar aja. Ya pokoknya saya udah di jalan, saya lagi muter-muter aja nggak jelas itu. Nah itu yang iblis mau. Kita nggak pernah menyadari bahwa kita ini warga kerajaan surga dan kita punya tugas khusus, special assignment yang diberikan pada kita khusus, nggak pada orang lain. Ya, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Menjalaninya, hidup di dalamnya. Nah kita dikatakan kita ini buatan itu poema. Kita ini sajaknya Tuhan. Kita ini unik, setiap dari kita unik. Mau kembar pun beda. Setiap kita unik. Kita ini puisinya Tuhan. Izinkan dia menulis puisi dalam hidup kita. Kamu akan begini, kamu akan melakukan ini yang saya tugaskan buat kamu. Izinkan dia bicara sama kita. Efesus 2 ayat 10 dalam bahasa Inggrisnya, for you are his workmanship. Ya, kita ini buatan atau karya ilahinya Tuhan. Hargai itu. Ya. Berikutnya next. Purpose atau tujuan hidup kita bukan hanya untuk diri kita, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk stop memikirkan kebutuhan kita sendiri terus. Kita terlalu egois. Tuhan gak jadikan kita untuk itu. Secara naluri kita tidak diajar, kita pun akan egois. Justru kita harus sengaja untuk hidup tidak egois. Apa yang talenta yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup kita, lakukan. Talenta mengajar, ya mengajarlah. Talenta kita misalnya marketing, jadilah marketing yang terbaik. Apapun, lakukan bagian kita. Ya, dan selalu memikirkan apa yang saya bisa lakukan buat orang lain. Ya, karena itu hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ya. Jadi purpose atau tujuan hidup kita selalu lebih besar, ya. Lebih besar dari diri kita. Ada yang pernah bilang begini, kalau purpose kita itu rasanya kita udah bisa lakukan, kayaknya kurang besar. Tuhan punya sesuatu yang lebih besar lagi supaya kita nih mendongkrak lagi diri kita untuk masuk melayani di situ. Jadi kita upgrade terus diri kita, upgrade untuk serve bigger purpose yang lebih besar lagi, really big. Ya, segini kurang, segini. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa besar. Dan PR-nya tuh banyak banget di dunia ini. Jadi kalau kita hanya stuck di tempat, gak mau belajar apapun lagi, ya kita stuck di situ aja sudah. Ya, udah cukup lah, udah gini. Saya cukup lah ngajar kelas 5 saja sudah, selamanya saya akan di kelas 5. Jangan saudara, improve yourself. Ya, belajar lagi. Ambil S2, ambil sertifikat apa, ambil saudara. Belajar terus. Baru kita jadi pasukan elitnya Tuhan. Amin saudara. Jadi purpose kita itu kalau kita udah tahu, ayo. Ya, itu sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Berikutnya, ketika kita mencari purpose atau tujuan hidup kita, carilah titik temu antara talent, bakat, atau passion, hasrat kita, dan needs, kebutuhan dari dunia. Ini ya, titik temunya di sini. Nah, Aristoteles itu bilang di mana bakat kita, talent,
Dan kebutuhan dunia, needs, bersilangan, berarti yang ini ya, area ini. Di situ ada talenta kita. Di situ adalah terletak purpose kita, tujuan hidup kita. Kita bisa ngajar talent kita. Ada satu sekolah yang membutuhkan guru, nggak ada guru lain yang mau di situ. Nah itu talent, di situ purpose kita. Ada itu, nah ini hasrat ya. Kita bisa IT, teknologi, ada kebutuhan untuk IT di satu tempat diberesin, dan kita suka mengerjakannya. Nggak dibayar juga nggak apa-apa. Nah kita ada di sini. Kita serve the purpose. Kita suka nyanyi, ada kebutuhan singer di gereja, ini kita bisa nyanyi. Ada kebutuhan di gereja dan kita suka nyanyi. Nah, ada di sini kita. Kalau kita masuk tim musik. Kalau kita nggak pernah masuk tim musik, ya kita nggak di titik tengah ini. Kita nggak serve purpose dalam hidup kita. Dan semua orang pasti punya hasrat, punya kepengen, senangnya ini, senangnya itu. Ada yang senangnya makan. Ada yang senang makan? Ya, dan sekarang kan banyak sekali tuh YouTuber yang terkenal. Cuman karena makan di kiri, di kanan, makan. Tambah lama badan tambah besar. Lihatin aja. Jarang yang blogger-blogger itu badannya kecil, nggak laku saudara. Nggak juga, ada kali ya yang hidupnya sehat. Tapi apa yang jadi hasrat saudara? Karena itu datang dari Tuhan juga hasrat itu. Ya, apa yang saudara mau lakukan? Ya, apa yang saudara bisa lakukan? Ya, nanti minggu depan saya akan bagi lebih detail. Next. Nah, ini beberapa pertanyaan. Jadi kalau kita masih bingung gitu ya dalam hidup kita, tanyakan beberapa pertanyaan ini ya. Untuk kita mencari purpose atau tujuan hidup kita. Yang pertama, orang seperti apa yang terus-menerus mencari bantuan kita? Orang seperti apa? Orang datang ke kita tuh nyari apa sih gitu. Ya, ada yang selalu mintanya nasihat, berarti kita jadi penasehat. Ada yang pas datang orangnya minta bantuan terus secara keuangan, berarti kita jadi bank. Ada yang pas orang-orang datang ke kita, tolong dong ajarin saya main drum, atau tolong dong ajarin saya main keyboard, berarti kita bisa jadi guru keyboard, at least buat orang itu. Jadi siapa sih yang nyari kita gitu? Nah pertanyaannya, gimana kalau tidak ada yang nyari kita? Pernah mikir, gak ada loh orang yang nyari kita. Nah saudara belum berkarya. Saudara masih tombolnya tuh belum on. Ya salah satu tips-tipsnya aja ya. Nggak ada yang nyari saudara, ya saudara belum on. Ketika saudara nyari, Tuhan apa sih yang saya harus lakukan? Nanti Tuhan tunjukin ini loh, ada kebutuhan ini di dunia. Sama seperti kipas angin, ini ruangannya panas. Oh ini ada kipas angin, pencet, on, tak. Nah kipas anginnya nyala, jadi adem, sejuk. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan bukakan mata saya untuk melihat kebutuhan-kebutuhan di dunia ini. Nanti di mana Tuhan tunjukkan, pintu yang Tuhan bukakan, kita pencet on. Saya mulai masuk di situ, melayani di situ. Apapun yang saya bisa. Saudara bisa ada kebutuhan doa, saudara jadi pendoa di tempat itu. Apapun. Tapi ketika kita bertanya, Tuhan akan menjawab. Kecuali Tuhan kita mati. Our God is alive. Tuhan kita hidup. Ya, yang saya suka dari kekristenan sejak saya SMA itu adalah Tuhan saya, Tuhan yang hidup. Ketika saya tanya dia jawab. Bukan Tuhan yang mati. Bukan cuma ilusi Tuhan itu. Enggak, dia pribadi yang hidup. Jadi dalam hal ini tanya, Tuhan ada kebutuhan apa di dunia ini yang kau ciptakan saya untuk isi kebutuhan itu. Senang banget lihat Cimaria menjawab kebutuhan akan adanya kepala sekolah. Walaupun gak kebayang nanti sekolahnya kayak apa. Tapi dia jalani dengan tekun dan puji Tuhan. Ada setara hari ini.
Ya, dan semua di antara kita yang banyak melayani. Haleluya. Ada anak SMA yang dinubuatkan kamu akan jadi penasehat bagi banyak wanita. As a counselor. Ngambil jurusan kuliah akuntansi. Kagak nyambung. Ya, terus jadi guru matematika. Kagak nyambung lagi. Akhirnya ujung hidupnya masuk dalam panggilannya jadi konselor nasional. Istri saya. Bayangin dari SMA melalui nubuatan. Tuhan sudah bilang kamu akan jadi konselor. You will become a counsel of many women. Dan butuh perjalanan yang lika-liku perjalanan. Tapi akhirnya kan serve her purpose. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang harus ditinggalkan dari 3 pekerjaan, tebak pekerjaan mana kira-kira yang harus ditinggalkan. Pekerjaan mana yang harus ditekuni. Purpose-nya yang harus dikerjakan. Karena untuk itu dia dipanggil dan dijadikan oleh Tuhan. Dan kita semua punya purpose masing-masing dalam hidup kita. Oke? Who do you keep attracting? What are their problems? Orang-orang seperti apa yang terus tertarik pada kita? Apa masalah mereka? Bolak-balik nanya ke kita urusan IT. Nah, kita bisa berkarya di situ. Tuhan mau pakai kita di situ. Ya. Persoalan apa yang terus muncul dalam hidup kita? What issue that keep coming to you? Mungkin isu tentang misalnya contohnya tentang parenting. Terus muncul ya. Mungkin Tuhan mau kita menguasai parenting dan mulai mengajarkan parenting itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dimulai dengan apa? Mungkin keluarga kita yang butuh di parenting dengan baik anak-anak kita. Kita belajar dan akhirnya kita bisa mengajarkannya pada orang lain. Jadi berkat. What is your greatest area of productivity? Produktivitas terbesar kita di bidang apa? Saudara kalau tidak dipanggil jadi seorang pengusaha, jangan jadi pengusaha. Jadilah pekerja, it's okay. Enggak ada yang lebih besar, enggak ada yang lebih kecil di hadapan mata Tuhan. Semua sama buat Tuhan. Yang penting serve our purpose. Jadi Tuhan tidak menghargai seorang pengusaha lebih daripada seorang janitor atau seorang OB. Enggak. Di mata Tuhan selama itu yang dia tetapkan untuk kita kerjakan dengan baik. Ya, nah ini pandangan kerajaan Allah. Ya, jadi kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan dan serve, pelayani di situ dengan baik. Ya, jadi produktivitas kita itu di mana? Ada orang saudara pernah lihat, saya percaya banyak yang kita sering lihat TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Orang cuma lempar ember, isinya chat, jebret gitu. Terus dia coret, dia nggak pakai tangan, dia gini. Dan terakhir kita bingung, jadinya apa ya? Terus dia balik gambarnya, jebret. Wah, jadinya ini hebat banget. Jadi dia ngegambar tuh di sininya udah kebalik gitu. Coret, kita nggak kebayang jadinya apa, tahu-tahu dibalik. Nah itu dia produktif banget. Kita coba lempar embernya, selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi orang bisa sangat produktif. Ada ibu-ibu yang produktif banget. Lihat segala macam sayur, jadi makanan enak. Lah kasih ke saya sayurnya, selesai saudara. Saya jus minum. Jadi apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu, saudara produktif di situ, lakukan. Ada anak muda yang gak pernah belajar Korea. Cuma denger dari sinetron Korea, lagu-lagu Korea, ngobrol sama teman-temannya anak Korea. Sekarang jago bahasa Korea. Bisa juga WA-WA-an pakai bahasa Korea. Ya itu dia produktif di situ. Berarti language skill-nya tinggi sekali. Jadi kita produktif di mana itu kita perlu tahu saudara. Sukanya apa? Oke, next. Who enjoy and benefit most from the gift God has invested to you. Siapa yang paling menikmati dan mendapat manfaat dari karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Siapa sih yang dapat benefitnya? Kalau istrinya jago masak ya dapat benefitnya suaminya. Biasanya suaminya tambah lama tambah subur. Tambah bengkak, tambah gemuk gitu ya. Nah itu siapa yang benefit? Tapi sekali lagi jangan cuma ngelihatnya di sekitar kita, jangan cuma anak istri. Tapi di luar sana, siapa yang dapat benefit paling banyak dari hidup kita? Ya,
Kalau belum sekali lagi nggak apa-apa ya. Kita hanya perlu menyadari kita belum dipencet tombolnya, belum on. Mudah-mudahan dari 2 seri khotbah ini saudara bisa pencet tombol saudara dan on. Mulai berfungsi. Ya, what stimulates you externally dan internally? Apa yang membangkitkan semangat kita? Baik eksternal atau internal. Semangat tuh gini loh, kita ngelihat sesuatu gitu ya, terus kita tuh gemes gitu. Aduh kayaknya itu gue bisa deh kerjain lebih baik. Contoh ya, contoh. Ada misalnya hari ini sih enggak lah. Misalnya ada yang maju di sini mimpin pujian ya, hari ini sih kawin bagus. Ada yang mimpin pujian, terus saudara rasanya di bangku tuh, duh kayaknya kalau saya mimpin pujian lebih bagus deh. Nah itu tuh semangat, ya itu semangat. Ya, passion, ada hasrat pengen, ya cobalah apply ke tim musik. Jadi kayaknya waktu dia ngajar gitu ya, atau misalnya ini Ko Jul khotbahnya kurang bagus, kalau saya khotbah kayaknya bisa lebih bagus. Nah itu ada semangat. Ada semangat. Coba apply sama Ko Yosef, ajar saya jadi pengkhotbah. Itu. Belajar ya. Jadi ada passion itu ya, internally dan externally. Externally itu maksudnya gini, orang-orang yang bisa ngelihat bahwa kamu tuh jago ngajar. Itu externally. Kita nggak nyadar nih, kita sih lakukan aja misalnya di komsel kita ngajar gitu. Tapi orang-orang anggota komsel itu bilang, kamu bagus loh kalau ngajar. Orang dari nggak ngerti jadi ngerti. Sesuatu yang sulit bisa jadi sangat mudah di depan kamu ya ketika kamu ceritakan. Kita jadi lebih ngerti. Nah externally itu salah satunya. Orang dari situasi di luar yang menuntun kita. Ya. Nah ini juga apa yang kita lihat di masyarakat dan kita katakan saya harap saya diperlengkapi untuk dapat melakukan sesuatu mengenai hal itu. Aduh nih sistem peradilan di Indonesia nih hancur banget. Udah dah saya belajar hukum. Tuh. Dan saya kenal seorang pengusaha konglomerat di kota Bandung. Yang ngambil akhirnya di usia 60-an S2 dalam bidang hukum. Datang saudara onsite ke kampus. Dan kampusnya itu bukan kampus swasta yang Maranatha atau Unpar, enggak, dia ke kampus yang ini Islam. Dia pengusaha Chinese, datang duduk, dengerin dosen, ikut ujian. Salut saya, 60 sekian. Lah jadi kalau saudara-saudara yang masih 30, masih 40, masih jauh lah perjalanannya ya. Jadi harus semangat ya. Terakhir, kesimpulan. Jadi 5 pertanyaan utama tadi, sebagai kesimpulan, identitas kita adalah anak Allah. Hamba Kristus, kita gak boleh sombong. Apapun pencapaian kita, stay humble. Dan warga kerajaan surga atau warga kerajaan Allah. Mau dihina, dicaci maki, ingat aja Yesus juga diludahi, dicaci maki. Gak usah bereaksi. Ya, biar aja nanti telur-telur kita yang di dalam pasir itu muncul sebagai anak-anak. Ya, jangan kayak ayam kotek-kotek gak jelas ya. Nyusahin orang. Where am I from? Sumber kita berasal dari Allah. Ketika kita meminta Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, dia menjadi sumber kita yang utama. Dan harus seperti itu. Ya, kenapa kita dilahirkan di muka bumi ini? Kita harus mulai bertanya apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi dunia. Kalau kita belum kebayang, mudah-mudahan seri khotbah berikutnya bisa lebih membuat kita kebayang. Ini loh yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kayaknya saya bisa deh lakukan ini. Ya, oke. Yang 2 ini potensi kita dan takdir kita, bagaimana menemukannya sampai ujungnya nanti akan saya bagikan di lain kesempatan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk apapun yang sudah disampaikan. Aku berdoa semoga Roh Kudus-Mu terus bicara Tuhan dalam hati kami. Kalaupun tombol kami belum on Tuhan, bukakan kebutuhan-kebutuhan di sekitar kami. Sampai kami bisa melayani Tuhan. Kebutuhan yang ada itu yang sudah Engkau gariskan untuk kami masuki. Pintu yang Engkau bukakan Tuhan. Kingdom opportunity. Kesempatan-kesempatan untuk melayani dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bukakan itu buat setiap dari kami. Aku berdoa Tuhan JB3 dikenal sebagai pasukan yang elit. Bukan orang Kristen yang hanya sekedar KTP. Atau hanya mengaku-mengaku dirinya Kristen. Tapi benar-benar ketika kami menjadi warga kerajaan surga, kami masuk dalam jalan-jalan-Mu. Kami masuk dalam aturan-aturan main yang sudah Engkau gariskan melalui firman-Mu. Dan kami melayani Engkau, Raja segala Raja. Kami melayani sesama kami dengan penuh kasih. Izinkan kami menemukan panggilan kami ya Tuhan.
Izinkan kami masuk dalam panggilan yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bekerja terus dalam hidup kami, nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.